1. Harga turun 1 miliar kali. Meng Yu, ayo kita putus. Baru saja, Chen Xinqiang menyatakan cintanya padaku di restoran Marriott, dan aku menerimanya. Maafkan aku, kamu orang baik, tapi kita memang tidak cocok satu sama lain. Dan kamu tidak bisa memberiku kehidupan yang kuinginkan. Dan Chen Xinqiang menghasilkan $1 juta setahun setelah lulus. Porsche-nya jauh lebih baik daripada keledai listrikmu. Dia bisa membawaku ke kelas atas, jadi aku minta maaf. Meng Yu sedang mendorong kereta belanja dan mengantri di meja kasir supermarket ketika dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari pacarnya yang memberitahukan tentang perpisahan mereka. Ketika wajahnya dipukul dengan kartu pria baik, Meng Yu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, dengan sedikit ekspresi acuh tak acuh di matanya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah dia sudah cukup baik terhadap mantan pacarnya? Hadiah liburan, perawatan orang sakit, biaya belanja, mentraktir orang makan, dan sebagainya. Pada dasarnya menghabiskan 80% gajinya setiap bulan. Meng Yu tidak menyangka pacarnya akan memutuskannya tanpa peringatan apapun. Meskipun mantan pacarnya cukup cantik, dia juga sangat tampan. Saat ia kuliah, banyak sekali gadis yang mengejarnya, termasuk gadis cantik, kaya, dan rupawan. Alasan dia memilih mantan pacarnya adalah karena mereka adalah teman satu meja selama 3 tahun di sekolah menengah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah 7 tahun berteman, dia tidak dapat menahan godaan dari kalangan atas setelah lulus. Bagaimana dengan Chen Xinqiang ini? Pria ini adalah seorang playboy terkenal di sekolah tempat Meng Hao pernah belajar. Tak hanya menjadi gangster, ia juga kerap berganti-ganti pacar cantik hampir setiap bulan. Dia juga pernah dituntut atas dugaan pemerkosaan. Di masa lalu, Meng Hao hanya menghela nafas bahwa dia punya uang dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Xinqiang benar-benar akan merebut pacarnya. Sial. Hanya karena kamu punya uang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sungguh sangat menjijikkan. Aku meniduri leluhurnya selama 18 generasi. Menggigit. Nilai kemarahan tuan rumah telah terdeteksi meningkat. Sistem telah dibuka kuncinya. Paket hadiah pemula telah didistribusikan ke ransel sistem. Apakah Anda ingin membukanya? Membuka. Meng Yu sangat gembira. Ia tidak menyangka kalau sistem yang hanya ada dalam novel itu benar-benar bisa ia dapatkan saat ini. Rasanya enak sekali. Saya tidak tahu apa saja isi paket hadiah untuk pemula. Paket hadiah pemula sedang dibuka. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh kotak ajaib acak berharga dunia. Apakah Anda ingin membukanya? Kotak ajaib acak harga dunia. Apa ini? Mengapa tidak ada penjelasan yang sistematis? Meng Yu bingung. Dia hanya pernah mendengar tentang kotak Pandora. Namun, pengalaman Meng Yu selama bertahun-tahun dalam membaca novel memberitahu dia bahwa bungkusan hadiah pemula harus dibuka. Jika tidak, dia akan menderita kerugian besar. Buka itu. Kotak Pandora harga dunia sedang dibuka. Menggigit. Transformasi acak harga dunia telah selesai. Semua harga telah didevaluasi 1 miliar kali. Deposito tuan rumah telah berhasil kebal terhadap devaluasi. Harga dunia telah terdepresiasi 1 miliar kali. Meng Yu melihat sekelilingnya dan merasa sedikit bingung. Dia tidak melihat perubahan apapun. Hei, giliranmu. Kamu tidak punya uang. Kalau begitu, keluarlah dulu dan jangan tunda pelanggan di belakangmu untuk membayar. Kasir cantik itu mengingatkan dengan acuh tak acuh. Wajahnya terlalu halus, bagaikan peri yang turun ke bumi. Dia beberapa kali lebih cantik dari mantan pacar Meng Yu. Tetapi tidak ada yang tahu mengapa dia bersedia bekerja sebagai kasir kecil di supermarket, meskipun ini adalah pusat perbelanjaan terbesar di pusat Nanhang. Meng Yu tiba-tiba tersadar dan menatap kasir sambil tersenyum canggung. Ternyata tibalah gilirannya untuk membayar. Maaf, saya sedang tidak fokus tadi. Saya membawa uang. Sambil berbicara, dia memindahkan barang-barang di keranjang belanja ke kasir satu persatu, seperti biasa. Pemindai kode batang berbunyi bip saat memindai kode batang harga 1 demi 1. $86 Namibia.
Kasir cantik itu merobek struk dan menatap Meng Yu. Aku berkata dengan nada meremehkan. Anak nakal, bukankah kau seperti para penjilat itu, yang mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melihatku beberapa kali lagi? Dia benar-benar terganggu. Para penjilat ini sungguh kurang mampu mengendalikan diri. Akan tetapi, tindakan Meng Yu selanjutnya membuat dirinya dan orang-orang yang lewat di belakangnya merasakan jantung mereka berdebar kencang dan wajah mereka berubah drastis. Meng Yu mengeluarkan uang 100 yuan merah dengan ekspresi tenang dan menyerahkannya ke kasir. Penampilan keseluruhan uang kertas 100 yuan merah ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, kecuali sedikit lebih tebal, terasa lebih lembut dan lebih elastis, serta memiliki lapisan tepi emas gelap tambahan, sehingga terlihat mulia dan elegan. Benang logam anti pemalsuan di tengah uang kertas masih ada, tetapi telah berubah menjadi emas murni. Ini, Tuan. Anda salah mengambil uang kertas. Jumlahnya hanya 86 dolar Namibia. Kasir cantik itu tiba-tiba tergagap. Dia menatap sejumlah besar uang di depannya dan pipinya memerah. Pria ini pasti tahu identitas aslinya. Dan dia sedang merayunya dan menunjukkan kekuatannya. Benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membayar tagihan dengan uang yang sangat besar senilai 100 yuan? 100 yuan setara dengan 100 miliar dolar Namibia, yang merupakan mata uang super besar yang hanya digunakan oleh bank-bank besar, negara-negara besar, dan kelompok perusahaan besar saat bertukar dana. Sekalipun dia menjual pusat perbelanjaan miliknya di pusat kota, nilai barang itu mungkin tidak akan sampai 1% pun dari nilai nominal uang kertas yang sangat besar itu. Ketika semua orang melihat ini, mereka mulai membicarakannya. Sial, apakah ini uang kertas 100 dolar yang legendaris? Tidak mungkin salah. Siapa di negara Xia yang berani memalsukan uang kertas merah senilai 100 yuan? Uang kertas ini sangat jahat. Bahkan Zhang San yang gila dan tidak patuh hukum pun tidak berani memalsukannya. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Menggunakan uang 100 dolar berwarna merah untuk berbelanja di supermarket. Apakah Anda yakin tidak ingin berbelanja di supermarket? Tidak, tidak. Kemiskinan membatasi imajinasi Anda. 100 yuan sama dengan 100 miliar dolar Namibia, yang cukup untuk membeli seluruh Wu Fujing Shopping Plaza. AWSL, bukankah ini mengerikan? Saya memuja orang kaya itu. Saya benar-benar ingin melahirkan bayinya. Tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Yang penting aku suka cowok ganteng yang datang ke supermarket untuk berbelanja. Cowok ganteng. Bagaimana kalau kita bertukar informasi kontak? Segera. Kasir cantik itu menyadari ada yang tidak beres dengan penampilan beberapa pelanggan dalam antrian. Saat dia menekan tombol alarm, dia mengeluarkan interkomnya dan berkata, "Panggil petugas keamanan." Semua petugas keamanan supermarket berkumpul di meja kasir saya dan kawal seorang pria pergi. Meng Yu dipenuhi tanda tanya. Bagaimana ini bisa disebut keamanan? Namun bagaimanapun dia menjelaskan, kasir cantik itu tetap bersikeras mendatangkan petugas keamanan untuk mengawalnya pergi. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna merah anggur melaju menuju rumah Meng Yu, dikawal oleh 4 mobil pengawal di depan dan belakang. Tuan yang terhormat, bagaimana Anda bisa begitu saja mengambil uang 100 dolar dan berjalan-jalan di jalan? Anda adalah orang yang sangat kaya dan tidak mengerti bahayanya masyarakat kelas bawah. Anda tidak tahu betapa mengerikannya ketika orang miskin membenci orang kaya dan menjadi gila. Kasir cantik itu mengingatkan dengan lembut, dengan sedikit rasa malu di matanya. Menurutnya, Meng Yu mengeluarkan uang 100 dolar di depan semua orang tidak diragukan lagi merupakan pengakuan yang sangat berani. Dibandingkan dengan ini, kapal pesiar mewah dan lautan bunga mawar tidak ada apa-apanya. Apakah dia menerimanya? Atau haruskah saya bersikap tenang lalu menerimanya? Apakah 100 yuan langka? Bukankah itu sangat umum? Meng Yu dipenuhi tanda tanya. Sejujurnya, sejak dia mengeluarkan uang untuk membayar tagihan hingga diantar ke dalam limusin, kepalanya berdengung. Mata kasir cantik itu melebar dan napasnya menjadi cepat. Bagi orang terhormat seperti Anda, 100 yuan mungkin memang sangat biasa. Lagi pula,
Akuisisi Anda terhadap perusahaan Pinguo di negara mercusuar juga menghabiskan biaya puluhan ribu yuan, tetapi orang biasa seperti kami tidak dapat melihatnya. Lagi pula, $1 sama dengan 1.000 mili dolar, yang sama dengan 1 juta mikrodolar, yang sama dengan 1 miliar nanodolar. Bagi orang biasa, bahkan $1, apalagi $100 dalam bentuk tunai, sepadan dengan mempertaruhkan nyawa dan mengambil risiko. Meskipun negara Sia kita memiliki keamanan publik yang sangat baik, dan uang $100 juga memiliki sistem penentuan posisi yang terukir mikro, Tuan, Anda juga harus membawa beberapa pengawal. Lagi pula, Anda membawa uang dalam jumlah yang sangat besar. Ah, sejumlah besar uang. Apa yang sedang terjadi? Meng Yu tercengang. Baru saat itulah saya ingat apa yang dikatakan sistem itu. Harga komoditas di seluruh dunia telah terdepresiasi 1 miliar kali.